Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Aulia Dewi dengan NIM 72141935 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di minggu ini pada bab 11 kita akan pelajari tentang sistem pendukung pengambil keputusan. Yuk langsung saja kita simak materi di minggu ini. Yang pertama, tentu saja kita akan membahas tentang pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Apa sih pemecahan masalah itu? Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau yang dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau dapat yang tidak memberikan manfaat. Sedangkan pembuatan keputusan atau decision making yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi yang ada pemecahan masalah. Keputusan atau decision didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali diperlukan untuk mengambil banyak keputusan dalam proses. Lalu ada fase pemecahan masalah yang terdiri dari 4. Yang pertama adalah aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua, adanya aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, yaitu adanya aktivitas pemulihan. Apa sih aktivitas pemulihan itu? Yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Serta yang terakhir adalah adanya aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Sedangkan kerangka dari pikiran pemecahan masalah itu terdiri dari 2. Yang pertama yaitu model sistem umum. Sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasikan elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran data informasi dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Dan yang kedua adalah model lingkungan, yaitu untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Lalu ada sistem pengambilan keputusan kelompok dengan konsep GDSS. Sistem pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System yang biasa disingkat sebagai GDSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan secara bersama-sama. Elemen proses pemecahan masalah. Kebanyakan masalah yang dipecahkan manajer dapat dianggap sebagai permasalahan sistem. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan baik. Nah, di samping ini merupakan alur-alur atau bagian-bagian dalam elemen proses pemecahan masalah. Bisa dilihat sendiri dan dibaca sendiri. Kemudian ada memilih solusi yang baik. Apa aja sih memilih solusi yang baik itu? Memilih solusi yang baik itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah harus analisis, evaluasi pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua yaitu adanya penilaian, proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Dan yang terakhir adalah penawaran, negosiasi antara beberapa manajer. Sedangkan kerangka dari pikiran pemecahan masalah itu terdiri dari 2. Yang pertama yaitu model sistem umum. Sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasikan elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran data informasi dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Dan yang kedua adalah model lingkungan, yaitu untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Lalu ada sistem pengambilan keputusan kelompok dengan konsep GDSS. Sistem pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System yang biasa disingkat sebagai GDSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan secara bersama-sama. Struktur permasalahan. Masalah terstruktur atau struktur problem terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen
yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Masalah yang tidak terstruktur atau unstructured problem adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Masalah semi terstruktur adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dipahami. Kemudian jenis keputusan, yaitu ada putusan terprogram yang bersifat relatif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya, sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Keputusan yang tidak terprogram bersifat baru dan tidak terstruktur dan penuh konsekuensi. Selanjutnya, pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model juga mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitas. Jenis-jenis model. Yang pertama, model fisik merupakan gambaran 3 dimensi entitas. 2. Model naratif merupakan gambaran entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. 3. Model grafis merupakan gambaran entitas dengan abstraksi garis, simbol, dan bentuk. 4. Model matematis. Kebanyakan model matematika yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EOQ. Kelas-kelas model matematis. Model matematis yang diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi yaitu 1. Pengaruh waktu, 2. Tingkat keyakinan, 3. Kemampuan untuk mencapai optimisasi. Model statis dan dinamis. Model statis tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabelnya, sedangkan model dinamis menggambarkan perilaku entitas seiring dengan waktu seperti gambar bergerak atau film. Model probabilitas dan deterministik. Model probabilitas, model yang melibatkan probabilitas, sedangkan model deterministik yaitu yang tidak melibatkan probabilitas. Model optimasi atau suboptimas. Model optimasi, model yang memilih solusi terbaik dan berbagai alternatif yang diterapkan. Sedangkan model suboptimasi yang sering sekali disebut model pemuas memungkinkan seorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Nah, lalu kelebihan dari pemodelan yaitu yang pertama, proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. 2. Kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu terdekat. 3. Model memberikan kemampuan prediksi atau pandangan ke masa yang akan mendatang yang tidak dapat diberikan oleh metode penyedia informasi yang lain. Dan yang terakhir adalah model tidak semahal upaya uji coba. Sedangkan kelemahan dari pemodelan yaitu kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap identitas. 2. Kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Selain itu, kemampuan semacam ini juga diperlukan untuk menginterpretasikan dengan baik. Sweet, wanna we yes and now win. 순간의 여그 speed, 지금의 건 나가뿐이 버팀. Win-win, 이겨내 내 과거. 무너뜨려 like dominoes. 시기는 내 시기를 더려, 끝내 시기지 내 벼려. 승리는 sweet, 선택은 free, 행복은 이제 내 손에. 이기는 힘을 여태껏 이런 시기들은 내 밤에 들어있으니 여기에 사는 나를 펼쳐. 기발한 나를 위해 polo. 조금은 두려울 수 있어도 마지막을 위해 나의 전부를 던져. I feel like daddy 매일 난 베리 울리면 난 괜히 태양이 밝지 않는 나의 아침에 잠을 이긴 다음 이 밤이 가기 전에 날 이긴다면 지나간 승리는 sweet 원이 되지 내 wing best 되지 내 whip it's gonna be fun so call me up
밤을 새지 on alone 이제 네가 내 탐은 매일 걷는 길에 얻은 모든 기회 우리 무대 위에 가슴은 웅장해지네 혼자서는 외로워 But I feel like we go up 모두 같이 들어가 일어서 봐